Salam. Monggo Binara. Silakan duduk, Mas. Ya Ibu, permisi ya Ibu. Ya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Randy. Nah, maksud saya di sini itu untuk penyuluhan tentang keluarga berencana atau KB Ibu. Kalau sebelum itu dengan Ibu siapa? Ibu Siti Mahmudi, Umurnya berapa Ibu? umurnya 31 tahun. 1 tahun. Terus sudah pernah pakai KB Ibu? Belum pernah, Mas. Belum pernah. Ya, Kalau boleh tahu punya anak berapa sudah Ibu? masih satu, Mas. Punya 1 sudah ya. Kalau boleh tahu Ibu sudah tahu tentang KB belum? Sejauh ini secara keseluruhan itu garis besarnya sudah paham, tapi masih belum terlalu detail mana apa itu. Jadi kalau begitu biar saya jelaskan detailnya tuh lebihnya kayak apa ya Ibu ya. Jadi Ibu, KB itu kepanjangannya dari keluarga berencana. Nah, mungkin kayak gitu Ibu sudah tahu ya. Jadi KB sendiri itu merupakan pelayanan preventif dari pemerintah pada wanita. Pada laki-laki juga bisa Ibu, tapi lebih diutamakan itu pada wanita atau ibu. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu yang pertama ini menekan kehamilan yang tidak diinginkan Ibu. Terus yang kedua mendorong kecukupan ASI dan pola asuh anak yang baik. Yang ketiga mencegah gangguan kesehatan mental keluarga. Keempat mengurangi angka kematian bayi dan ibu. Kelima mencegah gangguan kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir mencegah terjadinya penyakit menular seksual seperti HIV dan AIDS gitu Ibu. Nah, untuk KB sendiri itu Ibu ada yang alami dan ada yang menggunakan alat Ibu. Jadi Ibu ada kontrasepsi alamiah. Nah, metode ini dilakukan dengan perhitungan kalender jadi Ibu bisa mencatat masa subur Ibu. Terus jadi Ibu jangan melakukan hubungan suami istri saat pada masa subur. Itu yang tanpa alat Ibu. Nah, selanjutnya itu ada KB dengan alat Ibu. Nah, KB dengan alat itu dibagi menjadi 2 lagi. Ada yang hormonal dan yang non hormonal. Nah, yang untuk hormonal sendiri itu ada pil KB, ada suntik KB, dan ada implan. Nah, untuk pil KB sendiri itu ada 2 juga Ibu, ada yang kombinasi estrogen dan progesteron. Dan satunya lagi itu ada yang KB mini pil. Nah, yang mini pil ini hanya progesteron Ibu. Nah, efeknya itu apa saja? Kalau pil KB ini yang pertama yang pil kombinasi itu mempengaruhi produksi ASI Ibu. Jadi produksi ASInya tuh bisa terganggu, kadang tidak keluar gitu Ibu. Nah, untuk yang KB mini pil itu bisa dikonsumsi saat usia remaja. Terus mensnya lancar, aman untuk ibu menyusui, tidak efektif kalau tidak rutin. Tapi juga ada efek pusing, mual, lagitan pada wajah. Itu untuk pil KB Bu. Selanjutnya ada KB suntik. Nah, saat KB suntik itu untuk yang 1 bulan estrogen dan progesteron itu efeknya sama seperti pil kombinasi Bu, mempengaruhi produksi ASI. Nah, untuk yang 3 bulan yang hanya progesteron itu aman untuk ibu menyusui, mensnya tidak teratur, BB-nya menambah. Juga kalau ibu berhenti perlu waktu subur sampai 6 sampai 12 bulan waktu suburnya. Nah, selanjutnya ada KB implan Ibu. Nah, KB implan sendiri itu batang lunak yang diselipkan tuh di bawah kulit lengan atas Ibu. Jadi tapi aman kok Ibu untuk menyusui untuk implan ini. Dan juga bisa dilepas sesuai kebutuhan Ibu. Tapi menyebabkan gangguan menstruasi, perubahan berat badan, dan butuh tenaga ahli untuk melepasnya. Jadi tidak bisa dilepas sendiri Ibu. Selanjutnya ada KB non hormonal Ibu. Yang pertama itu ada IUD, dan ada kondom pria dan kondom wanita, dan ada juga itu namanya KB steril Ibu atau permanen.
Nah, untuk IUD sendiri itu seperti spiral yang dimasukkan ke dalam rahim melalui jalur kelahiran ibu. Nah, untuk waktunya itu cukup panjang ibu, sekitar 10 tahun. Nah, kesuburan itu juga cepat kembali saat dilepas, aman bagi ibu menyusui, dapat dipasang setelah melahirkan atau keguguran menstruasi, tetap teratur. Dan juga menyebabkan rasa sakit tapi ibu berupa kram di perut setelah pemasangan. Nah, yang selanjutnya yang kondom pria dan kondom wanita itu alat kontrasepsi yang melindungi penggunanya dari penyakit seks menular ibu, seperti HIV dan AIDS. Bisa gagal juga karena sobek ibu dan bisa menimbulkan alergi juga. Nah, untuk yang KB steril ini sendiri, jadi ibu itu tidak bisa hamil kembali. Jadi syarat untuk melakukan KB steril sendiri itu ibu harus memiliki minimal punya 2 anak dan usia harus lebih dari 35 tahun. Nah, untuk KB steril sendiri itu ada 2 ibu, ada yang tubektomi dan ada yang vasektomi. Nah, tubektomi sendiri itu untuk perempuan ibu, yaitu dengan memotong saluran induk telur. Nah, tapi tenang ibu, jadi ibu masih bisa menstruasi, cuman hanya tidak bisa menghasilkan sel telur kembali. Nah, yang selanjutnya itu ada vasektomi ibu. Nah, vasektomi itu sendiri untuk laki-laki. Jadi vasektomi ini sendiri itu memotong vas deferens pada kelamin laki-laki. Vas deferens itu saluran sperma ibu pada laki-laki. Nah, itu semua, jadi itu semua metode kontrasepsi dan jenis-jenisnya dari KB. Mungkin ada yang ibu tanyakan? Jadi ya, dengan usia saya yang sudah lebih dari 30 tahun, kemudian saya kan masih memiliki 1 anak. Ini kurang lebih umurnya masih sekitar 1,4 bulan ya, kurang 1,5 tahun. Kira-kira metode kontrasepsinya itu apa yang cocok untuk saya terkait dengan keadaan saya yang sudah ini ya, BB yang sudah nggak ideal lagi, sudah dengan BB yang seperti ini. Ini kira-kira yang sekiranya cocok untuk kedepannya itu seperti apa gitu. Berarti ibu masih menyusui ya ibu ya? Iya, masih. Oh, iya. Kalau dari saya sendiri, saya menyarankan untuk melakukan KB IUD ibu. Nah, jadi ibu, kenapa saya menyarankan IUD? Yaitu yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi, jangka waktunya itu bisa sampai 10 tahun ibu. Jadi ibu bisa merencanakan untuk kehamilan selanjutnya. Dan ibu kan juga lagi sedang menyusui ya, jadi IUD ini sangat aman untuk ibu yang sedang menyusui. Dan juga ibu tuh bisa melepas spiralnya itu sesuai kebutuhan ibu. Kalau sudah ingin punya anak lagi, ibu bisa melepas IUD itu. Sudah ibu, mungkin ada yang ditanyakan lagi ibu? Sudah mas, mungkin nanti selanjutnya saya konsultasikan ya, soalnya kan masih belum pakai KB juga. Nanti saya konsultasikan kepada suami dulu, enaknya itu mau yang kontrasepsinya itu yang seperti apa, seperti itu. Terima kasih untuk informasinya sebelumnya. Ya, ibu, saya juga terima kasih. Mungkin ini bisa dibawa ibu untuk iya. Ini tinggal di sini ya? Ya. Baik ibu, saya pamit iya. dulu. Terima kasih ya ibu waktunya. Sama-sama. Permisi ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.